Cara menabung untuk orang yang susah menabung. Bagi beberapa orang, menabung bisa menjadi tantangan. Akan tetapi, Anda tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara menabung untuk orang yang sulit menabung menurut pakar. Membangun dana darurat, membuat simpanan untuk masa pensiun, maupun menyisihkan uang untuk dana pendidikan anak-anak, meninjau kembali kebiasaan menabung dapat menjadi bagian integral untuk mempertahankan tujuan keuangan. Rahasia menghemat uang sebenarnya adalah dengan mengadopsi beberapa strategi menghemat uang, dan benar-benar melakukannya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, namun jika ingin menambah tabungan, ada beberapa strategi dari pakar yang bisa Anda ikuti. Nomor 1. Menetapkan jumlah tabungan dan menganggapnya sebagai tagihan. Menurut perencana keuangan bersertifikat di Aspen Wealth Management di Denver, Elizabeth Windisch, cara untuk menjadi sukses adalah dengan menetapkan jumlah tabungan dan menganggapnya sebagai tagihan, sama seperti tagihan lainnya, seperti listrik atau sewa properti. Anda perlu mempertimbangkan apa yang dimasukkan ke dalam tabungan sama pentingnya dengan pembayaran listrik atau sewa tersebut. Hal ini karena Anda akan membutuhkan uang untuk hidup nanti, atau saat berada di keadaan darurat. Jumlah kecil akan bertambah, dan jumlah kecil dapat ditingkatkan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Ketika Anda menganggap tabungan sebagai bagian dari anggaran bulanan yang tidak bisa diabaikan, Anda secara otomatis membentuk kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Strategi ini meminimalkan risiko menghabiskan seluruh pendapatan dan mendorong Anda untuk hidup sesuai kemampuan. Elizabeth Windisch juga menyarankan bahwa meskipun jumlah yang Anda sisihkan kecil pada awalnya, penting untuk memulai dan tetap konsisten. Seiring berjalannya waktu, jumlah tersebut dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan pendapatan atau berkurangnya pengeluaran lainnya. Tabungan yang stabil ini bisa menjadi penopang untuk berbagai keperluan, seperti dana darurat, pensiun, atau tujuan keuangan jangka panjang lainnya. Dengan pendekatan ini, Anda tidak hanya membangun keamanan finansial, tetapi juga membentuk mentalitas pengelolaan uang yang lebih baik dan disiplin. Nomor 2. Mengalihkan setoran otomatis. Perencana keuangan sangat menyarankan siapapun yang tertarik menabung untuk membuat kebiasaan tersebut otomatis. Cara paling efektif untuk berhemat adalah dengan mengalihkan setoran langsung. Daripada harus masuk rekening giro, di mana uangnya cenderung hilang pada gaji berikutnya, kirimlah uang itu ke rekening investasi atau tabungan. Dengan cara ini, setiap bulan atau setiap minggu, Anda mendapatkan uang yang masuk rekening dengan bunga berbunga tinggi. Mengalihkan setoran otomatis ke rekening tabungan atau investasi adalah salah satu cara paling efektif untuk menabung secara konsisten. Dengan mengatur setoran otomatis, Anda tidak perlu repot memikirkan untuk mentransfer uang secara manual. Dan ini membantu menghindari godaan untuk membelanjakan uang yang tersisa di rekening giro. Setiap kali Anda menerima penghasilan, sebagian dari uang tersebut langsung masuk rekening yang telah ditentukan, sehingga proses menabung menjadi lebih lancar dan teratur. Setoran otomatis ini bisa diarahkan ke berbagai jenis rekening, seperti rekening tabungan berbunga tinggi, rekening investasi, atau dana pensiun. Strategi ini tidak hanya membuat tabungan bertambah secara konsisten, tetapi juga memanfaatkan keuntungan dari bunga majemuk, compound interest, di mana bunga yang dihasilkan dari tabungan Anda akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan jika setoran awal kecil, kebiasaan ini bisa sangat berdampak besar dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebiasaan mengalihkan setoran otomatis ke rekening yang lebih menguntungkan akan memudahkan pencapaian tujuan keuangan, seperti membangun dana darurat, persiapan pensiun, atau investasi untuk masa depan. Nomor 3. Menerapkan tantangan tanpa pengeluaran. Tantangan tanpa pembelanjaan adalah ketika Anda tidak membelanjakan uang untuk jangka waktu tertentu. Bisa di akhir pekan, seminggu, atau sebulan. Anda bisa menetapkan aturan untuk membelanjakan uang hanya untuk keperluan penting untuk tunjangan lainnya. Ini memaksa Anda untuk menjadi kreatif dengan apa yang dimiliki dan mempelajari keterampilan baru agar tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan solusi. Saat merasa tidak punya uang untuk ditabung, melakukan tantangan tanpa pengeluaran mungkin bisa membuka mata Anda terhadap lebih banyak cara menabung. Menerapkan tantangan tanpa pengeluaran adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebiasaan belanja dan mendorong penghematan. Dengan menjalani periode di mana Anda hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, tagihan, dan transportasi, Anda akan lebih bijaksana dalam menggunakan sumber daya yang ada. Tantangan ini juga dapat membantu mengidentifikasi pengeluaran impulsif atau tidak perlu yang sering terjadi tanpa disadari. Saat melakukan tantangan ini, Anda akan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah tanpa mengeluarkan uang.
Misalnya, alih-alih makan di luar, Anda bisa memasak makanan di rumah dengan bahan yang sudah tersedia, atau mencari hiburan alternatif yang tidak memerlukan biaya, seperti berjalan-jalan di taman atau membaca buku. Tantangan ini juga mendorong Anda untuk mempelajari keterampilan baru. Seperti memperbaiki barang yang rusak sendiri daripada membeli yang baru, atau membuat sesuatu dari barang-barang yang sudah Anda miliki. Selain memberikan pelajaran tentang bagaimana memaksimalkan apa yang Anda miliki, tantangan tanpa pengeluaran dapat mengubah perspektif Anda terhadap kebutuhan dan keinginan. Anda mungkin akan menyadari bahwa banyak pengeluaran yang selama ini dianggap perlu sebenarnya bisa dikurangi atau dihilangkan. Dengan demikian, tantangan ini bisa menjadi cara efektif untuk menabung lebih banyak dan memperbaiki kebiasaan keuangan jangka panjang. Nomor 4. Sesuaikan akun pensiun. Tidakkah cukup hanya menyisihkan uang untuk masa pensiun Anda secara teratur? Anda juga perlu memeriksa rekening pensiun setidaknya setahun sekali untuk melihat apakah Anda dapat meningkatkan cara menabung untuk masa depan. Nomor 5. Identifikasi pengeluaran. Perhatikan pengeluaran bulanan dan lihat apakah ada area di mana Anda bisa mengurangi pengeluaran. Misalnya, ganti makan malam mahal di luar dengan lebih banyak makanan rumahan atau putuskan langganan TV kabel maupun layanan streaming. Alternatifnya, Anda juga bisa menegosiasikan tagihan kabel atau mengganti penyedia asuransi dan memilih opsi yang lebih murah. Nomor 6. Bayar tagihan tepat waktu. Hindari membuang-buang uang untuk biaya keterlambatan dan denda. Hindari biaya denda dan beban bunga pada kartu kredit, pinjaman, dan tagihan lainnya dengan selalu membayar penuh dan tepat waktu. Nomor 7. Prioritas terlalu condong ke sekarang. Tidak jarang, orang kesulitan menabung karena lebih fokus ke kebutuhan sekarang. Uang di tabungan terasa tidak nyata karena tidak ada bentuknya. Padahal, tabungan punya manfaat besar. Ini bisa membuat kita tenang dari stres finansial dan siap hadapi kejadian darurat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Anda bisa mulai melakukan budgeting dengan menyisihkan sebagian gaji untuk tabungan setiap bulan. Tingkatkan jumlahnya seiring waktu. Gunakan sistem pos untuk memudahkan pemisahan kebutuhan. Misal, seperti menabung di tabungan Maksi dari Digibank by DBS yang memiliki fitur dompet Maksi, yang mana bisa kamu manfaatkan untuk kelola keuangan lebih rapih dan bijak. Nomor 8. Belum ada tujuan keuangan yang ingin dicapai. Setiap aksi pasti punya misi. Tanpa misi, semangat dan komitmen kita bisa melempem. Demikian juga menabung. Meski menabung bikin pikiran tenang dan memberi banyak manfaat lainnya, punya tujuan bikin kita fokus dan semangat. Nomor 9. Pengeluaran mengikuti penghasilan. Apa itu maksudnya? Jadi gini, perlu kamu tahu jika naik gaji itu kayak dapat undangan VIP ke mall belanja. Awalnya bagus, tapi hati-hati, jangan sampai pengeluaran membengkak. Lebih baik, tetap atur budget dan sisihkan sebagian buat tabungan. Biar makin fan, tambahin tujuan keuangan yang bikin semangat finansialmu terjaga. Pengeluaran mengikuti penghasilan adalah konsep di mana seseorang cenderung meningkatkan gaya hidup atau pengeluarannya seiring dengan peningkatan penghasilan yang mereka dapatkan. Ini seringkali terjadi saat seseorang merasa memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan ketika penghasilan mereka meningkat. Namun, seperti yang kamu sebutkan, ini bisa menjadi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Analogimu tentang naik gaji seperti undangan VIP ke mall belanja sangat tepat. Awalnya terasa menyenangkan dan menggiurkan untuk melakukan pengeluaran lebih banyak. Namun tanpa perencanaan yang baik, pengeluaran bisa membengkak dan mengurangi kemampuan untuk menabung atau mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Solusinya adalah tetap menjaga disiplin dalam pengelolaan keuangan. Atur anggaran dengan bijak, sisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi, dan tetapkan tujuan keuangan yang jelas untuk memberi motivasi dan fokus dalam mengelola keuangan secara sehat dan berkelanjutan. Dengan cara ini, meskipun penghasilan meningkat, gaya hidup yang seimbang dan keuangan yang terjaga dapat tetap terjaga.